Halo para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan berbagi tips kepada Anda mengenai dasar-dasar kita memulai sebuah bisnis. Ya, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pelajari, sehingga nanti kita membuat bisnisnya benar-benar bisa lebih kokoh. Saya ibaratkan bisnis itu sebuah pohon, ya kan? Pohon itu rindang, pengennya kita seperti anggaplah sebuah pohon beringin yang begitu rindang daunnya ya, batangnya begitu kokoh besar, ya. Tentunya kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, kita harus fokus nanti gambar pohonnya seperti apa, nanti bisnis kita sebesar apa. Itu yang kita sebut dengan visi. Jadi Anda harus pikirkan dulu gambar bisnis saya seperti apa. Nanti saya punya cabang begini, nanti saya punya konsep seperti itu, nanti punya bisnis online, nanti punya macam-macam. Anda punya gambar seperti apa tentang bisnis Anda yang mungkin saat ini belum tercetuskan. Ya, jadi penting banget kalau Anda punya bisnis, Anda harus bayangkan dulu visinya seperti apa. Ya, kalau Anda melihat ya pesawat terbang tadinya nggak ada, ya handphone tadinya nggak ada. Ya kan, apapun tadinya nggak ada, buku tulis pun nggak ada, mobil pun nggak ada, tapi orang terfikir dari imajinasinya mereka, terfikir sebuah benda yang kayaknya bisa terbang, membawa orang dari tempat satu ke tempat lain terbang. Nah, akhirnya orang tercipta di dalam satu gambaran mereka menjadi satu visi, akhirnya terciptalah pesawat terbang. Nah, demikian pun bisnis Anda. Harus Anda pikirkan kira-kira gambarnya seperti apa. Yang mungkinnya tadinya nggak ada, tapi jadi ada. Ya, oke. Nah, tapi kalau kita melihat bisnis, itu mulainya kita mesti pikirkan supaya ini benar-benar bisa kokoh. Ya, sebuah pohon yang kokoh itu bermulai dari mana? Setiap kita menanam ya, atau kita menanam sebuah tanaman atau biji-biji apapun, yang kalau kita tanam, begitu kita taburkan, yang keluar dulu apanya? Pasti akarnya dulu. Nah, paling penting akar. Akar ini sangat penting banget kalau Anda punya bisnis ya. Jadi akar itu yang kita sebut dengan ini namanya adalah fondasi. Nah, kalau Anda punya bisnis yang fondasinya kuat, maka nanti pohonnya bisa kuat. Kalau Anda fondasinya tidak kuat, nanti bisa-bisa goyang ya, atau bisa jadi ambruk gitu loh. Makanya Anda harus benar-benar fondasi ini kuat. Nah, fondasi ini yang kita sebut kalau dalam gambar saya adalah akar. Akarnya harus sangat kuat. Nah, apa yang dimaksud dengan fondasi? Pertama adalah visi misi Anda. Visi misi ya. Ya. Visi itu adalah sesuatu yang mungkin belum tergambar saat ini. Anda masih dalam imajinasi Anda, menjadi dalam impian Anda, tapi Anda pengen benar-benar mencapai itu. Ya, misalnya ada satu contoh, salah satu bisnis pengusaha zaman sekarang ya, belum terfikirkan bagaimana konsep bisnis yang secara online bisa mengakses ke seluruh orang di seluruh dunia. Itu kan tadinya nggak ada, tapi jadi ada. Nah, itu mulainya dari visi. Nah, visi itu adalah sesuatu yang tidak ada jadi ada ya. Misi itu adalah misi Anda di dalam bisnis ini apa. Misalnya contoh, Anda punya bisnis ya. Anda punya bisnis itu apa? Misalnya contoh, salah satu contoh bisnis yang ada zaman sekarang yang cukup bagus adalah misalnya Amazon.com misalnya. Dia punya misi adalah saya ingin agar menciptakan sebuah toko segala ada. Di apapun itu, mulai dari barang yang paling kecil sampai yang paling berat sekalipun, di dunia apapun ada. Jadi orang mudah mau beli apapun. Itu misinya dia. Bagaimana memudahkan orang untuk berbelanja produk apapun di toko dia. Toko segala ada, tapi berbasis online ya. Itu salah satu misinya. Ada salah satu perusahaan juga atau bisnis juga yang punya misi begini. Saya pingin agar orang-orang belanja di toko saya itu mudah. Bahkan mereka tinggal keluar rumah nggak sampai 5 menit sudah sampai ke toko tersebut. Jadi misinya dia mendekatkan diri dengan konsumen, sehingga kalau konsumen mau membeli kebutuhan rumah, apapun itu kebutuhan pokoknya atau kebutuhan hari-harinya, itu gampang, tinggal akses 5 menit sudah sampai ke toko itu, dan di toko itu serba enak, serba nyaman, serba memudahkan. Itu misi. Jadi misi itu adalah misi Anda di dalam bisnis ini apa. Ada satu perusahaan lagi yang saya misinya mencerdaskan bangsa. Boleh mencerdaskan masyarakat. Dengan apa? Dengan bimbel, dengan tempat kursus, dan lain-lain sebagainya. Itu misi Anda apa? Ya, itu misi paling penting ya. Jadi jangan hanya cuma visi, tapi misinya apa? Motivasinya apa? Oke? Nah, terus setelah misi, misi satu lagi. Anda contoh satu misi, supaya Anda lebih jelas banget tentang misi. Disney, tahu Disney ya? Walt Disney. Walt Disney itu punya misi apa? Misi dia adalah begini. Saya ingin agar anak-anak itu kalau main di tempat saya, itu mereka lupa kalau mereka sudah dewasa. Ya, orang-orang dewasa itu lupa kalau mereka sudah dewasa karena main di taman saya begitu sangat nyaman, sangat indah banget, dan benar-benar refreshing banget.
ya. Jadi itu penting banget karena orang-orang dewasa kebanyakan stres dengan kerjaan dan sebagainya, mereka perlu taman yang indah ya. Itu misi, balik lagi visi dan misi jelas banget ya. Kedua ya, fondasi adalah money ya, atau keuangan ya. Ini juga salah satu fondasi. Maksudnya adalah begini, Anda harus tahu ya, di dalam sebuah bisnis itu, kalau bisnis apapun harus tahu minimal Anda punya target ya, target untuk mencapai hasilnya itu berapa banyak ya dari bisnis yang Anda jual ya. Contoh gampangnya gini, Anda misalnya mau jual apa ya, Anda punya misi, saya nanti punya toko online ya, toko online-nya misalnya jual apapun lah, fashion ada, jual produk ada, jual jasa ada, segala macam ada. Nah, Anda mau tahu nih kira-kira berapa besar sih omset yang akan didapat gitu loh, dan margin yang akan didapat. Contoh misalnya Anda punya bisnis fashion ya, Anda pengen punya visi, saya punya bisnis fashion, saya mau jadi toko online lah, jual baju gitu kan. Anda coba misalnya Anda beli di salah satu marketplace gitu ya, misalnya di mana gitu terserah. Anda beli, lihat baju ini keren banget, misalnya harganya di situ cuma 35.000. Anda buka web Anda, lalu di situ Anda jual 55.000. Ternyata marginnya 20.000, lumayan. Ya, kalau Anda di situ Anda ambil beberapa, salah satu contoh, Anda ambil 5 macam, tipe macamnya misalnya ada 2, 3, 4 macam Anda beli ya. Misalnya di marketplace Anda beli, misalnya di sana Anda beli 30.000, 50.000, 40.000. Anda masukkan ke dalam website Anda, tipe 1, tipe 2, tipe 3, Anda jual, yang Anda beli 30.000 jual 90.000. Anda beli 50.000, Anda jual 150.000. Anda beli sekitar 70.000, Anda jual 200.000. Ternyata marginnya gede. Nah, ternyata begitu Anda pasang di website Anda, omsetnya sekian. Nah, Anda bayangkan satu hari itu aja omsetnya bisa sekian dari cuma 5 macam. Berarti bisnis ini bisa besar. Nah, Anda bisa hitung kira-kira omset saya kalau itu saya lakukan rutin ya, dan benar-benar saya lakukan itu dengan lebih konsisten, berapa besar potensi omset yang Anda bisa dapatkan dari hasil cuman jual baju doang. Anda pikirkan kalau Anda jual makanan, Anda jual produk-produk lain ya, Anda jual apapun lah kebutuhannya ya, Anda jual di toko Anda ya, Anda berapa persen peningkatannya? Belum Anda kalau jual jasa dan sebagainya. Jadi Anda harus pikirkan kira-kira untuk keuangan ini berapa banyak atau berapa potensi uang yang bisa didapatkan dari hasil produk Anda. Kalau Anda di produk jasa, Anda pikirkan jasa yang Anda lakukan. Contoh, misalnya Anda jasa apa? Jasa melakukan, misalnya Anda misalnya melakukan servis untuk, misalnya Anda jago elektronik begitu ya, Anda jago komputer, Anda melakukan teknisi, jago di komputer, Anda elektronik. Nah, Anda bantu teman Anda yang saat ini punya masalah di dalam bisnis mereka, di dalam komputer mereka ya, punya Anda benerin, ternyata setelah bener, komputernya bener. Lalu Anda dikasih tips sama orang, tapi karena temen nggak enak dikasihnya, ya udah berapa sih? Ya udahlah terserah, buat teman boleh berapa? Udahlah kasih kamu sekian, bisa gitu. Ternyata cuma begitu aja dapat sekian. Nah, kalau saya promosikan, kalau saya iklankan, kalau saya lakukan lebih profesional, mungkin saya bisa dapat lebih, saya cuman melakukan jasa seperti itu aja. Jadi sebetulnya Anda bisa prediksikan omset Anda berapa di dalam pekerjaan Anda atau dalam jasa Anda ataupun produk Anda dengan Anda pikirkan strateginya bagaimana. Itu keuangan ya. Jadi keuangan itu melihat dari satu sisi, dari segi omset, potensi omset ya. Jadi apapun bisnis Anda bisa prediksi omset Anda. Lalu Anda bisa prediksi margin juga ya, tentunya ya. Margin bisa diprediksi. Ya, margin itu berarti kan spread keuntungan. Anda prediksi, kira-kira bisnis ini bagaimana? Apalagi kalau bisnis tersebut benar-benar peluang banget ya, tren banget. Jadi zaman sekarang Anda mesti benar-benar melihat tren bisnis, Anda melihat berapa persen Anda bisa dapat dari situ, yaitu keuangan ya. Nah, satu lagi adalah mengenai kualitas ya. Kualitas. Nah, jadi pertama adalah visi misi, kedua adalah keuangan, ketiga adalah kualitas. Kualitas adalah begini. Jadi apapun bisnis Anda harus benar-benar memberikan kualitas. Kualitas adalah sesuatu yang lebih bermanfaat buat konsumen. Ya, artinya kalau Anda benar-benar melakukan, misalnya Anda punya jasa cleaning service ya, kualitas cleaningnya benar-benar bagus apa enggak? Jangan sampai Anda bilang saya cleaning service ya, cleaning service spesialis malah gitu ya, tapi Anda melakukan cleaningnya tuh tidak berkualitas ya, tidak benar-benar seperti iklan gitu loh. Jadi tidak sama dengan kualitas. Jadi kualitas itu kadang-kadang di compare juga dengan harga ya. Kalau Anda bilang produk Anda bagus, seberapa bagus, seberapa berkualitas produk Anda gitu loh. Apakah benar-benar setelah dites, setelah didemokan, setelah benar-benar diuji, memang benar-benar berkualitas. Nah, ini penting banget ya. Jadi Anda benar-benar harus kuasai kualitas yang memang sepadan dengan Anda punya harga ya. Artinya benar-benar kualitas. Jadi kualitas itu bisa disesuaikan dengan harga. Jadi artinya adalah orang kadang-kadang pengen melihat dengan kualitas ini saya mendapatkan hasil seperti apa ya. Jadi kualitas itu disesuaikan dengan harga. Contohnya kalau Anda misalnya lihat naik pesawat ya,
Anda kalau bayar pesawat yang misalnya Singapore Airlines, pasti harganya lebih mahal, tapi kualitasnya berbeda. Mereka punya in-flight TV on demand ya. Tapi kalau Anda bayar budget airline, mungkin harganya lebih murah, tapi kualitas di dalam pesawat sama. Ya, kenyamanannya sama, ya kan, kecepatannya sama, ya kan, secara fungsional sama. Nah, itu kualitas juga. Jadi kualitas itu adalah bagaimana Anda bisa memberikan sebuah pelayanan ataupun hasil dari produk Anda benar-benar sesuai dengan apa harga yang Anda berikan kepada konsumen. Jangan sampai Anda memberikan harga tinggi tapi kualitasnya tuh di bawah standar. Itu orang akan kecewa. Ya, jangan sampai Anda memberikan janji-janji surga. Dan kualitas harus konsisten. Artinya kalau Anda misalnya contoh Anda punya restoran Padang begitu ya, kualitas dari segi makanannya harus sama. Jadi kalau Anda restoran Padang, Anda kualitas makanan pagi, kualitas makanan sore hari, kualitas makanan malam hari memang rasanya seperti itu, sama semua, ya kan? Jadi jangan sampai pagi pas kebetulan masih seger nih, ayamnya enak. Begitu sore, wah mungkin lebih capek segala macam, masakannya sedikit kurang bumbu dan sebagainya. Nah, itu berarti tidak konsisten. Nah, itu pun kualitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian para pengusaha, saya akan lanjutkan di tips saya kedua mengenai dasar-dasar bisnis untuk kita membangun sebuah bisnis yang kokoh. Pertama, kita fokus kepada fondasi. Saya tahu ini pertama adalah fondasi dari akar, yaitu visi, keuangan, dan kualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih setelah menonton video saya. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi perkembangan bisnis Anda dan bisnisnya semakin maju, semakin sukses. Saya Coach Hendra Hilman, terima kasih, salam pengusaha.